hu aha hu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizqi wa miqdariha wa kasrin nuqur wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin huzili dari wa shifaiha wa dafil bala wa afatiha wa kasdil rizqi wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa alatana wa amwalana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Ittihab fi manaqibihi wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan wusul dari Allah Subhanahu wa taala. Wusul artinya dekat, sampailah pada pintu hakikat itu sendiri. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti menyambut kita dalam ridho dan kasih sayang beliau, amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir al-Jailani, wa tariqul wusuli ilallahi ta'ala mutafa'atul jismi ala siratil mustaqim bi ahkami syariati lailan wan naharan. Tidak ada satu jalan apapun illa bitariqil wusul, kecuali seseorang hamba muslim mukmin min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk wusul sampai kepada Allah itu tidak lain dengan jalan mutaba'atil jismi ala siratil mustaqim. Caranya ialah mutaba'ah kepada Allah melewati syariatnya dengan menggunakan jasad tubuhnya. Bisyariati lailan wa naharan, jahir malam dan siang. Nah, jadi zikir seperti misalnya zikrullah itu kan alat. Zikir itu adalah alat supaya kita wusul kepada Allah. Bila kita wusul kepada Allah, perlulah berzikir. Nyata karena orang yang sudah wusul itu terus menerus dia berzikir, kan gitu, sudah jadi, iyalah. Tetapi untuk mencapai itu salah satu caranya adalah melaksanakan syariat johir. Artinya sholat, ibadah apa saja dalam syariat agama kita itu kita kerjakan tanpa mengeluh, lalu mengisi diri kita dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh Syekh ada zikir itu 7 macam. Tapi zikrullah itu saja ternyata menurut para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Abu Yazid Al-Bustami, seperti pengarang kitab Kasful Mahjub Syekh Hujairi yang hidup abad ke-3 ke-4 Hijriah, kata mereka para tabi'ut tabi'in, tidak akan pernah wusul seseorang seolah-olah wusul saja kamu tanpa ridho dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Jangan mencela syariat Nabi, jangan mencela syariat Nabi, jangan menganggap enteng syariat Nabi, jangan maupun di dalam hati kita. Sehingga di antara supaya jangan mencela syariat Nabi, syariat yang diajarkan Allah ini, kita harus juga pandai bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama. Yang kedua, semua ibadah di dalam agama kita ini, semua ibadah apa aja, haji, apalagi sholat, di mana aja tempat berkah, apa saja semuaan dalam ibadat kepada Allah itu puncaknya, kejiwaannya hanya bisa dicapai dengan tanpa atau hanya dengan cara cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya kah? Jadi kalau kita pandai berzikir aja tanpa ada cinta kepada Allah, nol juga. Tanpa ada cinta kepada Nabi, nol juga. Karena itulah para ulama-ulama mengajarkan bagaimana kita mengekspresikan dalam hidup kita ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi berzikir itu berarti alat kita untuk memupuk diri kita supaya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu tergambarlah di dalamnya pengertian ma'rifatullah, timbullah di dalamnya karena cinta itu ma'rifatullah,
Apa ma'rifatullahnya? Tentang jalal dan jamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengertilah kita dengan jalal Allah. Karena jalal Allah kita sudah melihat, mulai melihat dari sibak A, sibak B, dari kelas A, kelas B, dari ruang ini jalal Allah, kebesaran Allah. Kagumlah kita kepada Allah, bahitlah hati kita kagum kepada Allah. Karena kita melihat kasih sayang Allah kepada manusia, rasa cintalah kita kepada Allah dan Rasul. Itu di ma'rifat menggambarkan namul ma'rifah istilahnya, perkembangan ma'rifah yang ada pada diri kita. Subhanallah. Nah, jadi karena itu ketika kita berzikir kepada Allah, jangan sepelekan zikir lisan, juga jangan sepelekan zikir batin kita. Wadawam bizikrillahi ta'ala. Maka bagaimana engkau mendawamkan zikirmu? Mendawamkan tuh continue, terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mengingat itu, bila kita mampu mengingat itu, timbullah pada diri kita yang disebut dengan kasyaf. Kasyaf artinya terbuka hijab kita dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Di antara itu kasyaf itu baik sebagai hadiah Allah, samarah Allah, hadiah Allah. Belum tentu juga orang dapat kasyaf itu dekat dengan Allah, tapi yang jelas itu hadiah Allah, pemberian Allah. Allah itu tidak terikat, memberi kasyaf itu bisa kepada orang beriman, bisa orang tidak beriman pun bisa diberikan Tuhan kasyaf. Tidak ada masalah bagi Allah, yalah. Tetapi kasyaf bagi orang yang beriman untuk dekat kepada Allah ialah kasyaf ma'rifah namanya. Kasyaf mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terkhusus, tidak diberikan Allah kepada orang-orang selain orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala as-Said rahimahullahu ta'ala fi ta'rifatihi. Dalam kitab ta'rifat Syekh Said rahimahullah berkata, fi kitabi haqa'iq an-tasawuf li Syekh Abdul Qadir Isa. Itulah yang disebut juga al-firasah. Hiya maqasiful yakin. Dia adanya terbukanya hati menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata semua ilmu-ilmu keagamaan itu, pian mengamalkan apa saja di dalam amalan agama. Syariat itu kan amalan ya, ilmu ya, iyalah. Amalan syariat tuh, misalnya sholat tuh sebagai ilmu ya, sebagai amal ibadah ya, sebagai menimba pahala ya kah? Terfokus semua di situ, semua ada. Sholat, zakat, puasa, haji semuanya. Ternyata dia menghasilkan disebut dengan yakin. Yakin. Orang yang kasaf berarti orang yang yakin. Yakin tentang apa? Tentang keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini masalahnya. Makanya jangan berbeda. Masa aja Rasulullah hadir ya? Bila membaca salawat Rasulullah hadir ya, kayak gentayangan aja, kayak hantu aja lagi Rasulullah aja. Nah, jangan didengarkan, ini orang-orang kafir. Kalau tidak kafir, kafiragahan. Nah, ya lah. Nggak usah nyebut kafir, genda kafiragahan aja gin lah. Nah, kafiragahan bahaya. Wa min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah kamu ya Rasulullah terhadap firasat kasyafnya orang mukmin. 5 aja, kenapa? Fa innahu yanjuru binurillah. Karena dia memandang sesuatu itu dengan nur Allah. Wal kasfu nurun yahsulu lisalikin bisyarihim ilallahi ta'ala. Kasyaf itu adalah cahaya bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bagian link rahasia Allah dengan hambanya. Fayaksipulahum hijabul hissi. Terkadang Allah membukakan kepadanya hijab-hijab hissi, hijab yang bersifat indrawi. Nah, sehingga apa yang terjadi pada dirinya? Melihat semut berjalan, subhanallah, Allahu akbar, janya la ilaha illallah, subhanallah. Melihat semut. Nah, makanya kadang-kadang ada terlihat seperti orang gila kadang-kadang, tapi tidak gila. Iyalah, asik melihat semut itu, asik tertawa senyum, tapi senyum dan tertawanya memuji Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita melihat semut apa? Kita injak aja langsung. Yalah. Jar anak kita apa bah jar apa nih hewan yang bila diinjaknya tidak marah-marah jar. Apa aja kita udah dapat, kita gajah lain juga. Sekalinya apa? Sekalinya keramik. Kera kan? Mik tambahin mik. Bipe. Ini pertanyaan lain pakai akal lagi sudah. Tidak masuk akal kalau itu. Nah, melihat istri kita senyum, kita melihat apa nih senyum, udah apa? Kayak dulu juga istri kita, tapi kita lihat di situ ada mawahib anugerah Allah kepada diri kita. Pernah nggak Pin kita? Kalau berjualan, jualan apa? Nah, jualan bawang lah, ngeliat bawang, nah ketawa kita, subhanallah. Padahal tidak laku bawang ini beli orang, tapi senyum kita. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, indahnya nggak? Seolah-olah alam semesta ini berbicara kepada kita, mewakili pembicaraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawalah kayak itulah, sampailah kayak itulah. Nah, bawa kayak itu sampai ke mati kena. Berarti tibian bersama Allah dan Rasulnya, merasakan Nabi hadir, Nabi. Oke, ini umat Rasulullah. Ya Allah, sayangi umat Rasulullah ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan ampuni pula walil mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, nang sudah mati gin ampuni jo ya Allah. Bagusnya hatinya. Hati yang bercahaya, hati yang sudah disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Kayak itu hatinya. Mun guru agama penyangitan jauhi lagi pian. Ya lah. Nah, marah-marah pian. Enggak bisa kita. Alam semesta ini enggak bisa dirubah. Kayak apa aja menasihati pian, enggak bisa. Orang sekian kawa sembahyang itu bukan karena nasihat orang lain, tapi karena Allah memberikan hidayah kepada pian. Alhamdulillah, melihat istri kawa sembahyang, Allahu Akbar. Melihat anak kecil kawa sembahyang, Allah, senangnya hati. Engkau ya Allah yang menggerakkan semua ini. Nah, itu melihat Allah itu sudah tuh. Melihat asma Allah di alam semesta ini. Melihat sifat Allah di alam semesta ini. Ya, itu orang usul. Itu orang usul. Itu orang usul. Tinggal ridho ada Nabi lagi, ya kah? Nah, ridho Nabi di akhirat kelihatan nggak nak? Ya kah? Bila dibela Nabi, ridho tuh Nabi, ya kah? Karena punya kita amal-amal kita ini semuanya tetap jadi nol tetap bila belum dicatok tuh di apa? Diponis, dipinalkan Nabi sallallahu. Kayak apa Muhammad? Kayak apa ini? Si aneh. Nggih ya Allah, ini umatku ya Allah. Ini orang yang kusayangi. Oh, pantas dia dapat sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaman kelak, enak aja kalau agama tuh. Enak sekali memahaminya, enggak susah-susah. Nah, kasab itu ada enggak di dalam agama? Orang yang diberikan kasab seperti tadi itu kalau diberikan Allah kepada Nabi SAW namanya mukjizat. Kalau dia itu seorang aulia Allah namanya adalah karomah. Apabila itu diberikan Allah kepada orang mukmin umumnya belum tingkat wali namanya maunah, Yalah, ada maunah, ada karomah, ada kasab. Ulun contohkan kasab Nabi SAW yang bersifat hisi, yang bersifat indrawi. Rasulullah apa adalah kasab? Ada Rasulullah kasab. Nah, contohnya Anas radhiyallahu anhu. Uqimtu sholah. Kami diperintahkan, disuruh untuk mengerjakan sholat. Faqbalu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi. Kemudian Rasulullah berpaling. Rasulullah berkata, Aqimu sufufakum. Berdirilah kalian untuk sholat, ratakan saf barisan kalian. Fa inni arakum min wara'i jahri. Aku melihat kalian meskipun di belakang tubuhku, Nah, ini kasabnya Rasulullah tuh. Bahkan kasab Rasulullah itu kasab sampai akhirat, sampai sekarang Rasulullah kasab.
Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang lain, kalian, aku dengan umatku itu seperti bersebelahan kamar saja. Apa yang kalian kerjakan seperti aku menengok sebelah kamarku, tahulah aku tentang kalian. Ayo, kita ini nah seperti sebelah jendela aja. Nah ini kasih Rasulullah. Karena itu namanya mukjizat. Jadi sehebat apapun Syekh Abdul Qadir Jalani bisa mengambil ruh orang, bisa apalagi, namanya hanya karomah. Tapi kalau Nabi Muhammad itu mukjizat. Satu hadis lagi lah, mengkisahkanlah sebuah hadis lah. Ringkas saja, saya hadisnya kan anda sepanjang-panjang. Wa yaqulu Anas radhiyallahu anhu. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutus Zaid wa Ja'far wa Ibnu Rawahah dalam perang Qudsiyah. Perang Mu'tah ini perang dengan orang Romawi. Pasukan kita sekitar 20.000, pasukan Romawi sekitar 200.000 orang. Bayangkan, jabian 200.000 orang tuh. Kita ini duduk paling 1.000 orang, paling 800 orang. Ini 200.000 musuh melawan 20.000. Nah Rasulullah ini aneh, tidak biasanya menyuruh pemimpin itu 3 orang. Lalu Rasulullah berkata apa? Nah, ajar Rasulullah. Ujar Rasulullah, angkatlah pemimpin di antara kalian. Pertama, Zaid, angkat. Zaid bin Harisah. Zaidan wa Ja'far, Ja'far bin Abi Talib. Ja'far sepupu Rasulullah. Ja'far ini sepupunya Rasulullah. War Rawahah ini juga sahabat Nabi, namanya Rawahah. Aneh lah, pemimpin pasukan ada 3 orang, ada apa nih? Warufi Royah, diangkatlah bendera ila Zaid. Lalu Zaid pun memimpin peperangan. Fausibu jami'an, kemudian dia terbunuh. Pana'ahum Rasulullah SAW ila nasi qabla ayyaji al-khabari. Sebelum kabar Zaid itu datang meninggal dunia, dan yang 3 orang itu meninggal dunia dalam peperangan, Nabi sudah berucap, sebelum datang itu kepada kami jar Anas, aqajarra'ah Zaid fausibu. Peperangan ini terjadi, Mu'tah ini terjadi, Zaid memimpin peperangan, kemudian dia tewas. Summa aqaja Ja'far, kemudian Ja'far bin Abi Talib pulang mengambil bendera, memimpin perang. Fausibu, maka dia pun tewas. Suma aqajaha Abdullah ibnu Rawahah, kemudian Abdullah ibnu Rawahah mengambil bendera. Fausibu, aja Nabi meninggal pulang. Nah beritanya belum ada lagi. Ini masih di Madinah, Nabi kisah dengan beberapa sahabat nih. Wa inna aini, sesungguhnya mata Rasulullah SAW bercucur air matanya. Kenapa jadi bercucuran? Melihat sepupu meninggal, Zaid anak angkat meninggal. Suma aqaja Khalid ibnu Walid ujar min gari imrah. Kemudian Khalid bin Walid mengambil bendera tanpa ada perintah daripada Rasulullah. Tapi ini inisiatif, bahasa lainnya inisiatif sendiri mengambil bendera. Lalu paputiha lahu, kemudian Allah pun memenangkan peperangan itu. Nah, artinya kasab Rasulullah sampai tahu peristiwa kejadian itu terperinci. Nah, itu namanya kasyaf. Kenapa Rasulullah dapat kasyaf? Karena beliau sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kasyaf. Lain pulang nang betul tangguhan bipai lain pulang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربنا كن حاضرا في حياتنا نعمل حقا